Kalau Anda mau keluar dari dosa, menjauhlah dari medan dosa, alihkan fokus Anda. Yang ketiga, hidup baru. Efesus 4 ayat 17-24 dengan judul perikop manusia baru. Kita baca ayat 17. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Ayat 19, perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Ayat 20, tapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu, berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ubah cara hidupmu. Jangan lagi pakai manusia lama. Kita harus tanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Kalau gaya hidup kita tidak berubah, tetap suka berbuat dosa, tetap hidup seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, maka hidup kita akan menjadi sia-sia. Kita tidak menghidupi pertobatan kita. Seringkali di dalam perjalanan kita berubah, kita lebih ingin diterima oleh dunia daripada berkenan kepada Allah. Demi nyenengin orang, takut ditolak teman, takut kehilangan teman, takut gak punya pasangan, kita kompromi dengan dosa. Kita kompromi dengan dunia, cara-cara hidup dunia. Efesus tadi mengajarkan kita tentang bagaimana orang dunia hidup, karena mereka gak kenal Tuhan. Efesus 4 ayat 17-19 bicara soal bagaimana orang-orang yang gak mengenal Allah, mereka hidup dengan pikiran yang sia-sia. Pengertian mereka gelap, jauh dari persekutuan dengan Allah. Dan mereka masih bodoh, hati mereka masih degil, perasaan mereka tumpul. Mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu. Mereka mengerjakan segala macam kecemaran. Dan saya kasih tahu, mereka gak merasa salah. Karena mata hati mereka gak dibukakan. Mereka gak sadar mereka salah. Kita gak bisa menghakimi mereka. Kita harus berdoa buat mereka. Tapi kita yang sudah mengenal Allah, udah gak boleh hidup dengan cara yang sama. Jangan karena takut kehilangan teman lama, jangan karena takut gak punya pasangan, jangan takut karena tidak diterima, kita kompromi dengan cara-cara dunia. Kita harus menanggalkan manusia lama, supaya kita mengalami pembaharuan roh dan pikiran di dalam Kristus. Saya akhiri, mari tanggalkan hidup yang lama. Kolose 3 ayat 5-10 dengan judul perikop manusia baru. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu, kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Ayat 8, tetapi sekarang, buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Ayat 10, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Saya akhiri gini, kita harus ubah cara hidup kita. Kalau hidup kita tidak berubah, kita tidak akan pernah mengalami pembaharuan. Waktu kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan memilih untuk hidup baru, maka roh Tuhan di dalam batin kita yang akan memimpin hidup kita, mengajar kita untuk mengenal hati Tuhan dan apa yang Tuhan rindukan dalam hidup kita. Kita akan belajar hidup dipimpin oleh roh dan bukan lagi oleh kedagingan kita. Tetapi tanggung jawab kita yang pertama adalah tanggalkan manusia lama. Jangan lagi hidup dengan cara-cara yang lama. Jangan lagi hidup di dalam dosa. Tanggung jawab untuk menghidupi pertobatan, menanggalkan kehidupan yang lama, ada di tangan kita. Saya berdoa agar hidup Anda berkemenangan,
dan Anda menghidupi pertobatan Anda dengan sungguh-sungguh, supaya kita tidak menyia-nyiakan kasih karunia Allah. 2 Korintus 6 ayat 1. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu, supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Saya berdoa agar Anda memahami firman Tuhan ini, bahwa pengenalan akan Tuhan adalah kasih karunia. Bagaimana Roh Kudus telah memilih kita dan telah menjamah hati kita, sehingga Ia membuka selubung yang menutupi mata hati kita dan kita bisa diinsyafkan dari dosa. Jangan menyia-nyiakan kasih karunia Allah. Hidupi pertobatan kita seperti perintah Yesus. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Tuhan memberkati.